Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya yakin sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita, apalagi ini masih suasana tahun baru, masih dalam sukacita yang besar menyambut suasana baru dalam kehidupan kita. Biarlah di tahun yang baru ini kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan untuk mengalahkan si jahat dalam kehidupan kita dalam dunia ini, dan kita menjadi berkat. Amin. Dan biarlah kasih anugerah Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, indah rencanamu Tuhan. Dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai ayat 25, demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirman Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirman Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian.
Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kedaulatan Allah sebagai pencipta. Sidang jemaat Tuhan, Allah sangat berdaulat dalam kehidupan kita. Itu buktinya bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, ya, berkuasa atas kehidupan kita. Tetapi Allah memberikan kita kehendak bebas untuk memilih, ya. Kita tidak seperti robot bisa disetir, tidak. Tetapi Tuhan mau melihat manusia ciptaannya itu, apakah mereka setia kepada Tuhan, mau dengar-dengarkah atau melawankah. Kejadian pasal 14 sampai 25 ini menekankan kedaulatan Allah sebagai pencipta yang mengatur semesta dengan firman-Nya untuk tujuan baik. Mengatur semesta dengan firman-Nya dengan tujuan untuk tujuan baik. Menciptakan benda penerang yaitu matahari, bulan, bintang sebagai penunjuk waktu dan mengisi air serta daratan dengan berbagai makhluk hidup yang semuanya dinilai sungguh amat baik. Allah mengatakan ini sungguh amat baik. Pesan utamanya adalah syukur atas keteraturan dan kelimpahan ciptaan, tanggung jawab manusia sebagai penjaga alam, serta pengenalan akan tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Ini tujuan penciptaan semuanya. Kenapa diciptakan? Itu adalah untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Apa yang dapat kita pelajari? Poin-poin apa yang dapat kita pelajari dari Kejadian pasal 1 14 sampai 25 ini? Yaitu hari keempat. Kita melihat tadi hari keempat Allah menciptakan terang, itu matahari, bulan, bintang, untuk memisahkan siang dan malam, menjadi tanda musim hari dan tahun, serta untuk menerangi bumi ini. Ini menunjukkan keteraturan kosmos ciptaan Allah. Kalau seandainya ini tidak diatur oleh Tuhan dan tidak diciptakan oleh Tuhan, bagaimana dunia ini? Ya, mana siang, mana malam? Bagaimana kita melihat waktunya? Bagaimana kita melihat musimnya? Bagaimana kita melihat harinya? Ya, bagaimana kita melihat karya Allah yang luar biasa ini? Tapi Allah luar biasa menciptakannya dengan menunjukkan keteraturan kosmosnya, menunjukkan supaya mereka semua teratur. Kita lihat hari kelima, Allah mengisi lautan dengan makhluk hidup dan langit dengan burung-burung yang memberkati mereka untuk berkembang biak, menunjukkan kelimpahan dan pemeliharaannya. Itu semua diciptakan untuk kebaikan kita manusia dan untuk memuliakan Allah. Dari tadi kolam yang diciptakan, Allah menciptakan binatang liar, ternak, dan binatang melata. Semua ciptaan ini diciptakan menurut jenisnya dan sungguh amat baik. Sungguh amat baik, menunjukkan rencana dan kebaikan Allah bagi umat manusia. Semua diciptakan sungguh amat baik. Ini manusia belum jatuh pada dalam dosa. Sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Ya, ciptanya, kedaulatan Allah semuanya. Allah berdaulat atas kehidupan kita. Allah berdaulat atas semua ciptaannya. Tapi terkadang kita tidak tahu atau mengabaikannya atau pura-pura tidak tahu. Sudah jemaat Tuhan. Ya, Allah sudah memberikan kita semuanya ini, dunia ini, untuk kita kelola, untuk kita manfaatkan. Tetapi kita salah menggunakannya. Ya, salah menggunakannya. Akhirnya berapa minggu yang lalu, minggu yang lewat, terjadi banjir, bencana alam yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sekitarnya. Ya, ini adalah semuanya ciptaan Tuhan. Kita rusak, akhirnya apa? Kita yang rugi. Jangan Tuhan, kita yang rugi. Kita mengalami kelaparan, kita mengalami kehilangan rumah, kita mengalami kehilangan yang kita cintai. Yang rugi siapa? Kita yang rugi. Makanya Tuhan katakan semuanya sungguh amat baik.
menunjukkan rencana dan kebaikan Allah kepada kita. Mari kita jaga. Ini yang penting. Ya. Dan apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita harus bersyukur. Nikmati keindahan dan keteraturan alam semesta sebagai bukti kebaikan dan kebesaran Tuhan. Kita harus syukuri ini. Syukur artinya kita menjaga dengan baik. Kita mengakui bahwa itu adalah semuanya Allah yang berdaulat, Allah yang memberikan kepada kita. Dan kita juga harus memiliki tanggung jawab. Manusia adalah penjaga bumi, bukan pemilik. Allah pemilik. Tapi seolah kadang manusia merasa dia pemilik. Kita bertanggung jawab memelihara ciptaan ini, bukan merusaknya. Ya, Allah yang memilikinya, bukan kita. Dan juga kita harus memiliki tujuan hidup. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, memuliakan Tuhan, dan melayani lingkungan serta sesama. Itu tujuannya, bukan yang lain. Dan kedaulatan Allah, segala sesuatu terjadi karena firman-Nya, menunjukkan bahwa Dia adalah satu-satunya pencipta yang berdaulat. Ingat itu, bukan yang lain. Tidak ada pencipta yang lain. Dia hanya satu-satunya pencipta yang berdaulat. Ya. Oleh karena itu, sedang jemaat Tuhan, mari kita jaga ciptaannya. Kita ikut bertanggung jawab untuk semua ciptaan Tuhan. Ya. Tuhan katakan, penuhilah bumi, pergunakanlah dengan baik. Itu Tuhan katakan, dengan baik, dengan baik. Karena semuanya diciptakan sangat baik. Ya. Oleh karena itu, sedang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama lewat ciptanya kita dapat melihat kemuliaan Tuhan, dan lewat ciptanya juga kita dapat menghargai ciptaannya dan menghargai kita sesama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau berdaulat atas ciptaan-Mu ya Tuhan. Kami akui itu. Tuhan, kami mau menjadi anak terang dan menjadi saksi bahwa Tuhan Allah memberikan dunia ini adalah semuanya baik, baik untuk kami umat manusia. Terima kasih untuk segala ciptaan-Mu dan segala yang Tuhan berikan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.